Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Yata Bali Perkasa di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Walaupun judulnya PBO, kita masih membahas tentang pemrograman terstruktur ya. Dia akan membahas tentang array ya. Ini dalam pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang array. Jadi array itu ya, kita ulang lagi, namanya juga adalah larik ya. Kalau bahasa Indonesia adalah larik ya. Nah, array itu dapat digambarkan seperti tabel ya. Jadi array itu bayangannya adalah kita bisa mengartikannya sebagai sesuatu yang berbaris-baris atau berderet-deret. Nah, array ini fungsinya sama dengan variabel ya. Bahkan sintak deklarasinya pun sama dengan variabel, yaitu var atau val, kemudian nama arraynya apa, titik 2, lalu ada kata kunci untuk menyatakan itu array ya. Kemudian bisa menampung banyak nilai atau data dengan tipe yang sama dalam satu waktu ya. Nah, terus untuk array ini karena dia bisa menampung banyak nilai ya, maka nilai yang akan dibaca itu diakses berdasarkan indeksnya ya. Jadi array itu ada indeksnya. Nah, indeks pada Kotlin itu selalu mulai dari 0 ya. Bukan dari 1 tapi dari 0 mirip dengan Java. Nah, array itu ada beberapa macam ya. Yang saya bahas hanya 2 jenis saja, yaitu array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Nah, array 1 dimensi ini merupakan array yang memiliki satu kolom dengan banyak baris atau satu baris dengan banyak kolom ya. Array 1 dimensi itu disebut juga dengan vektor ya. Kalau kalian belajar matrik mungkin tahu ya vektor itu apa. Kemudian array 1 dimensi itu pemberian namanya adalah dilakukan dengan cara yang sama dengan pemberian nama variabel ya. Sintaknya adalah var atau val, kemudian nama arraynya apa, lalu titik 2, kemudian tipe arraynya. Jadi kalau misalnya arraynya itu elemen itu bertipe in, maka jadinya in array ya, sama dengan tipe array buka kurung jumlah elemennya berapa ya. Tapi kalau tipe datanya bukan tipe data elementer ya, kalau bukan tipe data elementer berarti string misalnya tipe data lain lah yang bukan elementer, berarti bukan tipe array tapi array tipe ya. Array tipe sama dengan array dalam kurung jumlah elemen, kemudian kurung kurawal, lalu tipenya dikasih tanda kurung seperti itu ya. Nah, yang perlu diingat bahwa penyebutan tipe data array itu bersifat opsional jika sudah jelas atau nilai elemennya memiliki ciri khas ya. Jadi misalnya dia angka-angka atau sudah pasti integer, maka bisa dilangkah tipe arraynya menjadi var atau val, nama array sama dengan in array, misalnya jumlah elemennya berapa seperti itu. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Silakan diketik di pause dulu ya, kemudian ketik lalu jalankan ya. Masih di project yang sama kayak kemarin. Kemudian adalah array 2 dimensi ya. Array 2 dimensi ini maksudnya adalah array yang memiliki 2 atau lebih kolom dengan banyak baris, atau bisa juga 2 atau lebih baris dengan banyak kolom ya. Nah, dia bisa dipandang sebagai gabungan dari 2 atau beberapa array 1 dimensi ya. Nah, array 2 dimensi seperti namanya, dia akan membutuhkan 2 indeks ya, yaitu indeks baris dan indeks kolom ya. Seperti itu. Jadi tadi saya bilang bahwa array 2 dimensi kita juga bisa nyebutnya sebagai matrik ya. Nah, sintaknya seperti ini ya. Kalau misalnya tipe data elemen array yang paling dalam itu merupakan tipe data elementer, maka cukup sebutkan seperti ini, var atau val, nama arraynya apa, lalu titik 2, array tipe array yang dalam ya, array luar, lalu array dalamnya diapit menggunakan kurung sudut ya, sama dengan array jumlah barisnya berapa, lalu kurung kurawal ya, dalam kurung kurawal tipe array dalam kurung jumlah kolomnya berapa, seperti itu. Jadi agak berbeda dikit dengan Java ya. Kemudian kalau tipe data elemen array-nya bukan tipe data elementer, misalnya string ya, misalnya string atau tipe data non elementer lainnya, maka bukan string array ya, bukan array string array, tapi array string ya. Jadi array kan disebut 2 kali ya. Jadi array, kemudian buka kurung sudut, array lagi, buka kurung sudut lagi, tipe ya, tipenya apa, seperti itu. Sama dengan array jumlah baris, kurung kurawal, array jumlah kolom, lalu kurung kurawal lagi, tipenya apa, baru dikasih tanda kurung ya, sepasang tanda kurung. Nah,
seperti array satu dimensi ya, penyebutan tipe data array itu bersifat opsional kalau sudah jelas ya, atau bisa kita katakan sebagai nilai elemennya memiliki ciri khas ya. Jadi Kotlin itu dia bisa disingkat penulisannya. Nah contohnya kayak gini ya, ini contoh programnya. Nah untuk program ini perhatikan yang baris kedua itu ada file array titik 2 array in array ya, samarkan array 2 kemudian kurung perawal in array 2, artinya adalah jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 2, dan tipe elemennya adalah in ya. Nah array in array itu bisa dihapus ya, jadi tidak wajib disebutkan karena sudah jelas tipenya apa ya. Kemudian untuk menyatakan iterasi itu ada for ya, mirip dengan for each ya, jadi ada for untuk array ya, khusus untuk array. Jadi iterasi for to array ini dia digunakan untuk memastikan pengaksesan elemen array yang kita nyatakan secara berulang, karena dia hanya mengulang indeksnya saja ya. Sintaknya adalah kalau dalam Kotlin itu simple, yaitu for variable elemennya apa, in variable array. Jadi sama seperti for biasa yang kita sudah belajar di video sebelumnya ya. Variable elemen itu tidak perlu kita deklarasikan secara eksplisit ya, jadi cukup disebutkan dalam for saja ya. For variable element in variable array-nya apa, nama array-nya apa, baru kemudian daftar standard proses operasi apa yang akan dilakukan terhadap setiap elemen array tersebut ya. Nah contoh programnya seperti ini. Nah jadi di program ini ada yang menarik ya, untuk menginisialisasi array ya, kita bisa kayak gini ya, bisa kayak gini Pak, di daftar elemen satu kayak gini, atau bisa juga menggunakan fungsi in array. Kalau in array ini berarti untuk tipe data in ya, kalau misal tipe datanya char berarti char array seperti itu. Tapi kalau string tidak bisa, kalau string dia harus array of, hanya array of, tidak ada tipe datanya ya. Jadi maksudnya adalah array yang tipenya integer, ada 6 elemen yang elemennya adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60 ya. Ini cukup pakai fungsi gini aja ya, tidak perlu susah mendaftar satu-satu ya. Nah kemudian di program ini ada for angka in r. R ini maksudnya adalah variable array, nama array-nya ya, nama array-nya itu r. Nah angka ini adalah elemennya, jadi angkanya tidak perlu kita deklarasikan file angka titik 2 in, nggak usah ya, karena sudah tercakup dalam for, jadi tidak perlu lagi kita deklarasikan ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan silakan dengan komentar ya. Sampai sini dulu. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.